kepemimpinan dan kebangsaan. Saya ingat tulisan dari Wertheim ya, Wertheim itu W.F. Wertheim, seorang sosiolog. Ya, Wertheim yang pernah menulis mengenai nationalism and leadership in Asia ya. Yang ditulis sudah lama sekali tahun 62 ya. Jadi sebetulnya kepemimpinan dengan kebangsaan itu masih relevan, masih sangat relevan walaupun dulu akhir 60-an itu pernah ada teori-teori atau argumen bahwa nasionalisme tidak relevan lagi, atau bahkan ideologi paham kebangsaan itu nggak relevan lagi ya. Saya kira argumen itu dalam perkembangannya saya kira tidak lagi tepat ya, karena pada masa globalisasi ini khususnya bagi Indonesia ya, saya kira nasionalisme itu tetap harus ditumbuhkan ya. Jati diri bangsa, jati diri keindonesiaan harus diperkuat ya. Kalau kita tidak mau tenggelam ataupun atau bahasa Betawinya kalau tidak mau kelelep ya sama kekuatan-kekuatan yang lain ya. Nah, memang secara tradisional kalau dilihat dari realitas bangsa kita ya, yang beragam-ragam, yang sangat majemuk itu, maka memang kepemimpinan yang dicerminkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu masih sangat relevan ya. Orang sering mengatakan Bung Karno itu adalah representasi dari kepemimpinan yang menciptakan persatuan ya, kesatuan, solidarity maker. Dia itu pembuat solidarity, menyatukan berbagai pemahaman, berbagai realitas yang berbeda di Indonesia. Memang ini salah satu karakter dari Bung Karno ya, yang kadang-kadang dia juga sangat eklektik ya, bisa dia dari satu ide ke ide yang lain, bisa melompat, bisa menggabung hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu kontradiktif, tidak bisa disatukan gitu. Nah, contohnya bagaimana Bung Karno bisa membuat praktek politik ya seperti Nasakom misalnya, nasionalisme, agama dan komunisme. Kita boleh nggak setuju, tapi itu contoh bagaimana Bung Karno ya menjadi solidarity maker, mendekatkan kalau tidak menyatukan di antara kecenderungan ideologi, kecenderungan ideologi dan kecenderungan pemikiran yang berbeda-beda, yang praksisnya juga berbeda-beda. Jadi solidarity maker ini memang diperlukan. Saya kira dewasa ini juga masih tetap diperlukan ya, tidak diperlukan sebab Indonesia itu memang masih tetap beragam. Masih beragam kalau dilihat dari suku bangsanya juga masih memerlukan solidarity maker. Bagaimana mendekatkan misalnya orang Jawa dengan luar Jawa, atau orang di kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia. Nah, bagaimana menghilangkan tabir-tabir yang disebut sebagai rasisme ya terhadap sebahagian anak bangsa kita di satu tempat tertentu misalnya. Ini masih memerlukan solidarity maker ya. Dan solidarity maker yang sekarang diperlukan bukan hanya solidarity maker atau pembuat persatuan ya sebagaimana yang ada pada masa Bung Karno dan Bung Hatta itu, tapi juga kita memerlukan orang yang pemimpin yang bisa memecahkan masalah, problem solver. Jadi memecahkan masalah, menjawab masalah. Ini yang saya kira harus dipadukan ya. Mungkin saya kira kepemimpinan nasional sekarang itu agak berat ya, di dalam soal bisa memadukan antara solidarity maker dengan problem solver. Saya melihat tidak sepenuhnya solidaritas
di antara berbagai kecenderungan anak bangsa itu bisa disatukan, bisa didekatkan satu sama lain ya, tidak terlihat gitu. Ke arah sana itu tidak terlihat. Jadi bahkan orang bicara mengenai semakin menguatnya friksi di dalam masyarakat kita dan menguatnya friksi kepada masyarakat kita karena secara politik juga sistem atau praktek politik yang berkembang itu adalah praktek politik yang tidak menumbuhkan solidaritas. Politik yang oligarkis. Jadi politik yang oligarkis itu membuat sebahagian anak bangsa itu menjadi tersingkir di dalam proses-proses politik yang ada. Jadi tidak tercipta itu solidarity makingnya tidak terjadi dalam proses politik itu. Malah yang terjadi itu adalah mungkin bisa saya gunakan istilah yaitu solidarity unmaking. Solidarity unmaking. Jadi bukannya tercipta solidaritas itu, malah kemudian unmaking, berantakan. Yang kita lihat itu kan seperti itu ya. Karena apa? Karena proses-proses politik itu didominasi oleh satu kelompok, satu koalisi politik tertentu. Sehingga kemudian ada bahagian dari masyarakat bangsa kita ini tersingkir di dalam proses-proses politik yang ada itu ya. Nah, jadi ini yang kita lihat gejalanya ke depan, gejalanya hari ini, dan saya kira mungkin setidak-tidaknya mungkin masih akan terus berlanjut sampai 2024. Saya nggak tahu akhirnya bagaimana ya. Nah juga dalam kaitannya dengan dalam konteks kebangsaan tadi itu adalah bagaimana memecahkan masalah-masalah kebangsaan ya. Masalah-masalah kebangsaan itu bukan hanya dalam kaitannya dengan pengembangan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan berbangsa atau pengembangan bidang-bidang kehidupan tertentu yang diperlukan oleh bangsa. Misalnya saja jelas bangsa ini memerlukan infrastruktur yang lebih baik, itu pasti. Tersedianya jalan yang lebih baik itu kan, tersedianya fasilitas yang lebih baik itu memang diperlukan. Tapi yang diperlukan bangsa ini bukan hanya infrastruktur fisik seperti itu, tapi juga infrastruktur sosial dan budaya dan politik ya. Saya pernah menulis di sebuah media nasional yang besar ya, bahwa kita mengabaikan pembangunan infrastruktur politik misalnya ya, sehingga akibatnya apa? Politik kita menjadi berantakan ya, tidak jelas arahnya atau arahnya itu melenceng dari cita-cita kebangsaan. Kita memerlukan juga infrastruktur sosial ekonomi yang sehat. Ini juga nggak tercipta, tidak ada perubahan. Infrastruktur ekonomi kita dikuasai oleh struktur ekonomi yang menindas dan tidak adil. Belum ada pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada masyarakat kecil, kepada ekonomi rakyat misalnya, tidak ada. Hampir tidak ada lah. Kalaupun ada, hanya mungkin lebih kebanyakannya adalah mungkin lebih cenderung menjadi gimmick ya, menjadi gimmick daripada betul-betul membangun kembali infrastruktur ekonomi yang berkeadilan. Saya nggak tahu ekonomi yang berkeadilan. Kalaupun sekarang ini orang ramai bicara mengenai ekonomi syariah pun juga belum berkeadilan menurut saya, karena khitah ekonomi syariah itu tidak dijalankan oleh perbankan syariah atau ekonomi syariah. Nah, jadi kita memerlukan infrastruktur sosial ekonomi yang lebih berkeadilan, juga infrastruktur ilmu pengetahuan yang kuat, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Coba kita lihat bagaimana pendidikan kita sebelum COVID pun sudah ketinggalan, ya kan? Kita terjebak ke dalam jargon-jargon yang tidak jelas ujung pangkalnya. Misalnya Merdeka Belajar, kampus merdeka. Bagaimana kampus merdeka kalau otonomisasinya tidak ada? Dosen itu dibelenggu oleh ketentuan-ketentuan birokrasi yang sangat membelenggu, ya kan? Dan belum jelas sampai sekarang ini. Jadi oleh karena itu saya kira kita mengalami setback di dalam pendidikan. Semakin mengalami setback, ketinggalan dalam bidang pendidikan, apalagi dengan
COVID-19 seperti sekarang. Juga setback, kemunduran di dalam bidang pengembangan sains dan teknologi, ya kan? Dengan penciptaan lembaga yang sebetulnya tidak jelas arahnya, ya, yaitu Badan Riset dan Inovasi, ya, Badan Riset dan Inovasi nasional, yang kemudian akan meleburkan lembaga-lembaga riset yang secara historis sudah pernah terbukti memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Saya dengan Profesor Zuhro membahas ini, Mbak Wiwi, ini ada grupnya itu, bagaimana BRIN ini ya. Kalau bagi saya dari dulu ya saya bilang dari pertama ini malapetaka bagi riset Indonesia, malapetaka bagi inovasi Indonesia ya. Kalau ini dijalankan, kalau LIPI dilebur, kalau BPPT dilebur, Batan dilebur, bukan sekedar sebagai lembaga sinkronisasi atau lembaga yang menciptakan sinergi, tapi melebur, saya kira kita bakal kedodoran di dalam soal inovasi. Jadi oleh karena itulah saya kira kita membutuhkan ini kepemimpinan yang punya punya visi yang lebih jelas ya. Tidak hanya berpikir oh ini lembaga-lembaga pendidikan ini tidak efisien ya kan, jadi digabung semua. Apakah BRIN sebagaimana direncanakan mampu misalnya mengintegrasikan seluruh litbang yang ada di kementerian atau sebahagian besar yang ada di kementerian, atau membuat BRIDA di daerah misalnya, apakah itu punya kemampuan? Saya menyebutnya itu sebagai lebih besar pasak daripada tiang, atau bayang-bayang lebih panjang daripada badan gitu, kira-kira begitu. Nah jadi ini kawan-kawan sekalian yang kita lihat keadaan kita sekarang ini, sementara pada saat yang sama tadi yang sudah disebut oleh Kesbangpol kita, Kesbangpol DKI tadi itu juga tidak terlaksana. Kalau misalnya disebut kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sidik, banyak pemimpin kita itu nggak sidik ya, tidak sidik, tidak sama sekali tidak sidik, banyak itu, juga tidak amanah, tidak amanah itu ya tidak bisa dipercaya, tidak kredibel gitu ya, tidak accountable. Dan bukan hanya di dia sendiri, mungkin dia ada pemimpin yang sidik dan amanah, tetapi dia tidak berusaha menciptakan lingkungan kepemimpinan yang amanah. Misalnya membiarkan korupsi merajalela misalnya, itu tidak sesuai dengan konsep sidik dan amanah. Atau tabligh misalnya ya, tabligh itu tidak mau menyampaikan kebenaran itu dan menegakkan kebenaran misalnya. Dan juga Fatona, kelihatan kecerdasannya ya kan, kelihatan kecerdasannya dan melihat segala sesuatu itu dengan jernih ke masa depan ya, tidak hanya melihat pada satu visi saja, pada satu segi saja. Dan jadi masih jauh dari bayangan dari 4 ya konsep ideal, kerangka ideal kepemimpinan yang dari kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW itu. Ini masih jadi tantangan bagi kita ya. Ini tantangan berat bagi kita. Jadi apalagi mungkin saya kira kita juga harus mempersiapkan kepemimpinan yang tadi yang saya singgung itu, kepemimpinan yang solidarity maker, problem solver, yang future oriented, itu juga harus kita siapkan. Kalau kita bicara umat Islam sebagai umat terbesar, penduduk terbesar, mayoritas terbesar di Republik ini, maka kita juga harus mempersiapkan itu kepemimpinan yang lebih yang lebih membuat NKRI itu punya prospek masa depan yang lebih baik ya. Kalau model sekarang ini kita nggak punya prospek yang lebih baik ya. Kita negara besar, ya, nomor 4 dalam persegi pendudukan, negara demokrasi ketiga terbesar, tapi apa peran kita di dunia? Kita diabaikan saja, ya kan? Nggak ada yang peduli sama Indonesia. Amerika misalnya kan, perdana menteri wakil presidennya datang ke Asia Tenggara, datangnya ke Singapura sama Vietnam. Indonesia diabaikan saja, apa gitu kan? Padahal Indonesia itu adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan Pasifik ya, di kawasan lautan Pasifik lah, kalau Australia di bawah Pasifik.
Jadi tapi gitulah, kita ini diabaikan saja, tidak dianggap oleh dunia internasional ya kita. Jadi inilah yang menjadi tantangan bahwa kita memerlukan kepemimpinan yang memang menempatkan, mencerminkan, memperlihatkan Indonesia itu besar, Indonesia itu bukan negara abal-abal, tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini yang kita harapkan ke depan. Sebagai segi negara kepulauan terbesar di dunia, bentangan antara Merauke sampai ke Sabang itu sama dengan bentangan antara New York dengan Los Angeles atau antara Teheran dengan London ya. Jadi bukan negara ecek-ecek. Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu setelah Cina, India, dan Amerika dan Indonesia. Negara dengan ekonomi terbesar di OKI, jangan lupa itu. Terbesar, lebih besar daripada Saudi dan Turki. Ya. Saudi dan Turki itu nomor 2 atau nomor 3. Jadi ini negara bukan negara ecek-ecek ya. Cuma pemimpin kita itu memperlakukan Indonesia itu negara ecek-ecek, itu aja. Ya. Dulu tahun 2014 sebetulnya Indonesia itu mau dikasih penghargaan oleh UN, oleh PBB. Karena apa? Karena Indonesia berhasil memberikan proposal, memberikan gagasan dan konsep yang terbaik yang banyak dipakai oleh PBB mengenai pembangunan berkelanjutan, ya. Apa itu Sustainable Development Goals. Jadi tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu banyak dari Indonesia diambil itu tahun 2014 tuh. Tapi kan kemudian pemimpin kita itu tidak sekalipun Pak Jokowi itu hadir dalam sidang umum PBB, tidak ya. Antara tahun berapa itu sejak dia jadi presiden tahun berapa 2014 sampai 2019 kemarin ya kan, periode pertama, tidak sekalipun. Yang hadir itu selalu wakil presiden Yusuf Kala. Begitu juga dalam sidang-sidang internasional yang lain, kecuali mungkin hanya di G20 dia datang, ASEAN dia datang ya. Tapi yang lain-lain dia nggak datang. Kebanyakannya nggak datang lah. Padahal Indonesia di PBB juga sebetulnya kemarin itu memiliki posisi yang penting sebagai anggota Dewan Keamanan, ya. Members of Security Council, tapi ya nggak digunakan, nggak dimanfaatkan. Jadi sayang sekali ya. Sebetulnya Indonesia itu menurut saya sih punya leverage, punya daya tekan, daya bobot untuk membantu berbagai masalah di dunia itu ya, mulai dari masalah lingkungan hidup misalnya ya kan. Indonesia itu punya daya tekan sebetulnya ya, lingkungan alam, ekosistem misalnya, pemanasan global itu Indonesia bisa, atau bahkan dalam mengekspor demokrasi ya. Dalam hal itu kita harus berterima kasih pada Pak SBY. Waktu Presiden SBY dia membangun, mengekspor demokrasi dari Indonesia itu melalui Bali Demokrasi Forum Bali Demokrasi Forum zaman Pak SBY, dan saya terlibat sebagai salah seorang anggota Dewan Penasehatnya, Advisory Board. Tapi setelah Pak Jokowi, Bali Demokrasi Forum itu diturunkan derajatnya dari tingkat pimpinan kepala negara menjadi atau kepala pemerintahan menjadi tingkat menteri. Kehilangan gaungnya ya kan, nggak ada lagi pemimpin negara yang datang. Padahal itu penting sekali ya. Kalau kita belum bisa mengekspor apa-apa ya minimal kan ekspor demokrasi kan lumayan ya kan. Kalau belum bisa mengekspor hal-hal yang lain. Yang kedua saya kira juga zaman Pak SBY itu yang dia ekspor itu adalah yang pertama Islam wasatiyah. Islam wasatiyah, Islam yang kompatibel dengan demokrasi. Itulah Pak SBY itu mengutus banyak sekali orang ke luar negeri ya, termasuk saya, untuk berkampanye mengenai kompatibilitas Islam dan demokrasi di Indonesia, ya, sehingga kemudian demokrasi bisa tumbuh dan berkembang. Berbeda dengan di negara-negara lain ya, seperti di Pakistan atau di negara-negara Arab, demokrasi itu nggak bisa tumbuh ya, karena nggak didukung oleh
ke Islam yang wasatiyah itu. Ya, Islam wasatiyah tidak didukung oleh Islamic based civil society. Jadi masyarakat sipil yang berbasiskan Islam tidak mendukung, tidak ada di negara-negara lain. Nah, inilah yang zaman Pak SBY itu dikampanyekan ya. Dikampanyekan. Hasilnya ya seperti yang Anda tahu semua lah. Saya itu dapat gelar satu-satunya orang non Commonwealth yang dapat gelar CBE itu, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ya. Tahun 2010. Itu masih Pak SBY, ingat tahun 2010. Dengan waktu itu Pak SBY dengan Tony Blair, Perdana Menteri Tony Blair. Nah, itu hasilnya itu ceritanya kenapa ada gelar CBE itu yang pertama bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi juga orang-orang non persemakmuran, bahkan yang anggota persemakmuran aja seperti Malaysia dan Singapura nggak ada yang belum ada yang dapat gelar itu gitu. Jadi itu jasa Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono sadar betul ya bahwa Indonesia itu harus memainkan peran yang lebih besar di dunia internasional. Kalau dalam ilmu hubungan internasional itu disebut dengan Indonesia itu harusnya punch it weights. Jadi dia itu menonjok, punch itu menonjok sesuai dengan bobotnya. Jangan ukurannya besar, tadi yang besar macam-macam itu, tapi loyo, tangannya itu nggak bergerak sama sekali. Ya, itu namanya punch, doesn't punch it weight, tidak menggedor ya, tidak menggedor sesuai dengan ukurannya. Nah, itu yang kita hadapi sekarang ini, ya kan? Tadi saya sudah contohkan dan itu jadi berita besar di mana-mana. Wakil dulu juga sejak dari Donald Trump, Donald Trump nggak menganggap Indonesia, walaupun kita nggak suka Donald Trump, tapi yang paling nggak ya nggak ada Donald Trump. Yang menganggap Indonesia itu serius itu Obama, itu betul sampai berapa kali dia ke Indonesia. Tapi setelah itu Donald Trump nggak ada. Sekarang kita menganggap bahwa Joe Biden itu juga teman Indonesia, temannya Pak Yusuf Kalla, karena sama-sama wakil presiden ya kan, dan memang dekat. Wakil Presiden Yusuf Kalla dengan Wakil Presiden Joe Biden. Tapi Joe Biden pun juga mengignore, kalau bahasa Inggrisnya itu ignoring Indonesia, mengabaikan aja Indonesia, seolah Indonesia itu nggak ada. Coba yang dia datangi itulah adalah yang disebut oleh Pak Habibie, Presiden Habibie sebagai red dot. Red dot, Singapura itu red dot, titik merah aja gitu. Itu yang didatangi sama dia, sama Vietnam, bayangkan itu. Kalau saya sebagai pemimpin, andai kata if I were Indonesian leader, kalau saya andai kata saya pemimpin Indonesia, pasti saya marah itu, pasti saya tersinggung. Kok begitu ya? Saya telepon tuh Washington DC. Kok kayak begitu perlakuannya gitu kan? Iya benar. Saya telepon aja Joe Biden kan mudah itu. Ya, cuma ya kalau ngomong dengan Joe Biden berarti harus punya penerjemah. Ya harus translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris karena tentu saja Joe Biden nggak bisa bahasa Indonesia pasti ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya belepotan ya juga susah, Joe Biden nggak paham ini apa maksudnya gitu kan begitu. Jadi ini sayang sekali ya, momentumnya hilang, momentumnya lenyap ya, karena itu tadi Indonesia itu punya leverage, termasuk ya one of the most successful Muslim country. Dulu kan Malaysia, ya, tapi Malaysia kan ekonominya kecil lah, nggak nomor berapa di OKI ya. Tapi Indonesia itu nomor 1 di OKI. Dan di G20 itu ekonomi Indonesia itu sekarang nomor 12. Dari 20 dia nomor 12. Nanti 2045 itu menjadi nomor 4 atau nomor 5. Jadi sekali lagi Indonesia ini negara besar, bukan negara kecil. Walaupun masih banyak yang miskin di negeri kita ini, banyak yang miskin, banyak. Yang menganggur juga banyak. Hotel-hotel tutup terus. Banyak deh karena COVID-19. Ya tapi ya tetap aja ekonomi Indonesia itu ekonomi yang besar, ya tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, saya kira cara salah satu-satunya supaya kita jangan jadi korban globalisasi, kita harus menegaskan, kita harus lebih asertif. Nah, sekarang kita jadi objekan globalisasi. Bayangkan aja warga negara kita tidak boleh ke sana sini, warga TKA Cina masuk terus. Bayangkan itu kan jadi korban globalisasi kita, korban investment. Saya kencang ngomongnya itu sampai
ada pesan dari KSP supaya saya jangan ngomongnya terlalu kencang gitu kan. Ada pesan itu, walaupun saya nggak di HP saya nggak diganggu, tapi ada pesan lah supaya jangan terlalu kencang saya ngomongnya. Tapi memang kenyataannya begitu, ya kan? Nah, itu kita jadi korban globalisasi, mengejar-ngejar investasi. Saya sampai ngomong korban globalisasi itu, yang datang itu bukan ahli, itu adalah adalah blue collar. Blue collar itu kerah bajunya biru. Ya, kalau biru itu bisanya cuma menggali got. Saya bilang yang datang dari Cina itu penggali got. Kalau penggali got itu lebih ahli kawan-kawan kita dari Tasik. Got apa saja bisa dia gali. Sumur 30 meter, 40 meter pun masih bisa dia gali, ya kan? Itu dari Tasik. Nggak perlu kita misalnya mendatangkan tukang gali dari RRC. Kalau yang ahli benar-benar itu namanya white collar yang profesional. Berapa yang datang profesional yang asli? Nggak dijawab itu. Ketika banyak pernyataan mengatakan bahwa mereka itu adalah mengerjakan proyek strategis. Oke, proyek strategis, tapi apa yang mereka kerjakan? Saya kira yang mereka kerjakan yang disebut sebagai proyek strategis itu adalah menggali-gali. Ya, menggali-gali tidak bisa bahasa asing. Kalau dia profesional, pasti minimal dia bisa bahasa Inggris, ya kan? Ini bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa, apalagi bahasa Bugis, bahasa apa itu di Konawe itu saya nggak tahu yang tadi yang sudah saya sebut apa itu buaya saja dikeroyokin, dikupasin dan dimakan dagingnya. Gimana nggak COVID kita itu, ya kan, COVID merajalela karena yang nggak pantas dimakan juga, ya kan. Di Wuhan itu kan disebut asal muasal COVID-19 itu katanya ini konon itu dari wet market, pasar basah. Di pasar basah itulah dijual macam-macam yang nggak, kalau di dalam Islam nggak boleh kita makan, seperti kelelawar, ular, ya kan, tikus, ya kayak begitulah. Kalau kita kan nggak makan, kita nggak makan lah yang begitu-begitu karena fikih kita bagus sekali mengajarkan jangan dimakan makanan seperti itu. Nah, jadi inilah kita. Oleh karena itu Pak Slamet Ginting, ya kita harus reassert, kalau bahasa Inggrisnya, we have to reassert, menegaskan kembali bahwa Indonesia itu besar. Itu aja caranya. Kalau enggak kita jadi korban globalisasi. Semua ditumpahkan ke sini. Yang busuk-busuk, yang jelek-jelek dibuang ke sini. Ya kan, saya beli itu. Bukan saya yang beli. Saya perlu apa namanya kemarin itu rice cooker, ya kan. Saya udah beli satu. Saya beli satu itu yang memang bermutu. Yang saya tahu pasti reliable mutunya terpercaya, yaitu buatan Jepang. Saya beli satu. Tapi masih perlu satu lagi. Yang dibeli oleh siapa itu, oleh apa itu asisten rumah office boy OB saya di rumah itu made in China, baru dipakai udah tinggal, udah rusak colokannya. Bayangkan itu, ya. Kita ini jadi tempat mendamping barang-barang yang nggak bermutu. Saya juga pernah beli di Mekah naik haji dengan istri saya setrika RRC, made in RRC, ya, PRC. Baru dipakai sebentar 15 menit meledak dia. Meledak, ya benar. Meledak itu, syukur nggak kebakar, ya kan? Syukur nggak kebakar di dalam hotel itu. Itu contohnya, tapi itu yang didamping ke Indonesia itu. Sampai apa saja, bukan elektronik, batik aja juga didamping gitu ke Indonesia. Bayangkan itu, coba tanya. Gula apa itu, cabai merah juga didamping ke negeri kita. Kemarin ada angkanya. Jadi itulah, kita jadi korban globalisasi, Pak Slamet. Jadi kalau pemimpin kita itu tidak punya semangat nasionalisme kebangsaan, hanya berpikir bagaimana investasi datang gitu ya, nggak, investasi itu akan menenggelamkan kita. Itu aja, kita menjadi semakin terpuruk. Itu. Makasih.